Di situ saya mulai dari pelihara kambing 1 ekor dan waktu itu dikasih sama bapak lah ya, terus terang. Jadi dari sahabat ternak sendiri itu kan gini ya, kalau cerita tentang sahabat ternak, ya emang awal mulanya dulu saya sebagai apa ya, orang yang mengawali mau usaha itu belum pernah saya itu membayangkan kalau akan punya usaha seperti ini gitu. Cuman waktu itu kan berniat hati pulang dari merantau, waktu itu kan emang saya tujuannya ingin pulang kampung aja, pulang kampung, dan intinya kalau di kampung itu ya mau makan itu walaupun mungkin belum punya hasil yang besar atau punya hasil yang yang mencukupi, tapi insya Allah untuk makan dan segala macam insya Allah mudah lah ya, karena di kampung kan. Jadi itu ya tadi untuk bicara sahabat ternak tadi itu baru awal ya. Saya dari awal saya mau awalnya karena merantau merasa nggak ada apa ya untuk ke peningkatan ekonominya, saya rasa nggak ada. Akhirnya saya pulang kampung untuk bertekad lah. Waktu itu belum ada, tapi intinya saya waktu itu emang pengen usaha. Waktu itu kan saya ada bayangan saya pengen bikin warung bakso dan yang lain, mungkin ya belum ada bayangan ke ternak. Tapi berkaitan dengan waktu itu aku ada bapak itu dia kerja di suatu perusahaan di bidang peternakan. Akhirnya saya gabung di sana. Saya ada pengalaman di sana untuk ternak itu sendiri ya. Dan 1 tahun saya di peternakan itu. Akhirnya saya habis dari sana saya ada pengalaman. Akhirnya saya melangkah memberanikan diri untuk beternak sendiri ya. Waktu itu sebut belum dalam hati jadi pengen usaha itu sebenarnya enggak, tapi ingin waktu itu pelihara kambing. Nah, di situ saya mulai dari pelihara kambing 1 ekor dan waktu itu dikasih sama bapak lah ya, terus terang. Terus habis itu kok tambah senang, akhirnya aku cari penguatan modal, akhirnya bisa beli 3 ekor kambing dan selanjutnya sehingga waktu itu karena saya ada pengalaman di perusahaan yang aku kerja sebelumnya, itu ada juga pengalaman tentang harga-harga kambing, jenis-jenis kambing. Itu akhirnya saya kan jadi pedagang juga ya. Menambah di pedagang itu saya waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan dari Allah untuk saya mencarikan kambing kayak seperti proyek gitu ya. Nah itu saya kirim ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan mungkin luar Jawa. Nah situ aku mendapatkan peningkatan yang luar biasa, sehingga kandang kita semakin besar, terus kambing-kambing kita semakin banyak ya, tamu-tamu kita juga dan teman-teman juga semakin banyak, sehingga disitulah terjadi kerjasama terjadi tambah saudara, sehingga alhamdulillah bisa meningkat dengan cepat. Dan akhirnya waktu itu aku berpikir kenapa aku nggak bikin bread gitu ya, usaha saya ini gitu ya. Nah setelah itu aku berpikir ini karena sesuai dengan visi dan misi saya, kalau usaha saya ini di bidang peternakan ya, dan saya pengen mengangkat petani peternak juga. Waktu itu adalah intinya saya ingin ada sedikit aja manfaat untuk petani peternak sekitar kita itu. Akhirnya timbullah aku pengen jadi sahabat ternak, sahabatnya para peternak gitu. Nah itu sejarah berdirinya sahabat ternak seperti itu, karena saya ingin ngopeni, saya ingin ada sedikit manfaat untuk mereka yang mungkin selama ini belum bisa tergarap semuanya untuk sahabat-sahabat ternak kita. Tapi di 2009 itu saya mendeklarasikan sahabat ternak itu, tapi waktu itu aku masih di kelompok. Iya masih di kelompok, tapi saya nggak pasang pelang karena di kelompok kan nggak bisa
ada nama lain selain Pangestu kan. Nah itu 2009 waktu itu aku deklarasikan sahabat ternak di bulan 9 ya. Bulan 9 2009 saya deklarasikan. Namun saya masih mengelola belum fokus di keluar di kan ya, masih dalam kelompok gitu. Nah itu yang sekarang di tempat Mas Joko itu. Nah di 2010 itu ceritanya kan waktu itu Sarsta pindah di Jogja ya, diserahkan ke kita terus. Nah itu akhir habis erupsi itu ya. Nah tapi setelah itu ya karena ada segala sesuatunya akhirnya terjadi apa ya, perpindahan akhirnya ke sahabat ternak juga ya. Akhirnya dan saya sahabat ternak sampai sekarang ini. Nah kurang lebih seperti itu kalau untuk sejarah ya, sejarah waktunya ya, sejarah waktu. Kalau kepemilikan aset ya untuk saat ini aja ya, untuk saat ini ya, untuk kandang dan kambing itu kan kita ada beberapa kerjasama investor ya, kayak di Sahabat Satu itu kan sekarang udah 95% ya itu yang kayak kambingnya itu kan udah punya si Mas Alik ya, yang dulu awalnya dia berusaha untuk waktu itu yang nggak tahu apa-apa tentang ternak, akhirnya masuk ke sini. Saya juga sampai heran ya kenapa ini bahkan dia kan lulusannya bukan dari peternakan ya, tapi karena kegigihannya terus kita dampingi waktu itu dengan yang 0% tadi, dengan pengetahuan ternaknya sampai sekarang udah luar biasa dia itu ya. Terus untuk Sahabat 2 sendiri itu kan kalau untuk aset kepemilikannya itu kan punya investor, cuman kita yang mengelola 100% untuk usaha tersebut. Jadi ada kerjasama, investor itu sebutnya investasi modalnya, kita yang menjalankan keseharian kan itu. Dan untuk pengolahan ini sendiri pure 100% milik kita sendiri untuk aset dan isi itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk garis besarnya ini ya, garis besarnya aja ya, kalau untuk yang lain kan bisa dipoto sana nanti ya. Jadi kalau untuk apa ya, owner atau manajernya ya saya sendiri ya. Kalau untuk bagian di peternakannya yang Sahabat Satu kan Alik, Sahabat Ternak kan Sahabat Ternak 2 kan Suratman ya. Untuk di pengolahan sendiri Mas Zainal ya. Jadi kalau untuk admin kan emang Mbak Ika ya, Mbak Ika sama anak kita si Dipa itu ya bisa di admin juga bisa di pemasaran. Nah itu mungkin kalau untuk struktur ini kan sebetulnya hanya sebuah kebutuhan tertulis gitu ya. Nah sebetulnya pada dasarnya kerjanya kita sebetulnya sama-sama saling mengisi kan gitu ya. Jumlah tenaga kerja kita ya berarti kurang lebih sekitar 25 orang. Okay. Kalau omset motor ya, omset untuk ya itu sebetulnya perputaran uangnya gitu ya. Kalau omset atau perputaran uang ya kurang lebih sekitar 300-an juta. Itu perputaran uang yang terjadi di pengolahan saja ya, itu pengolahan saja. Kalau upah di sini kan ada yang borongan, kalau yang bulanan ya UMR lah kita aja, UMR. Ya untuk pemasaran kita hampir mencakup seluruh Indonesia ya. Cuman walaupun itu bukan semua distributor bukan, tapi dari per tiap wilayah itu udah ada yang ngicipin susu kita. Karena online itu kan yang langsung pelanggan, tapi ada yang distributor juga seperti yang Kebumen, Solo ya, terus
Aceh ya seperti itu, Jogja dan sekitarnya ya itu sudah untuk Bandung dan Jakarta ya, tapi ya baru mulai lah kalau untuk yang itu, tapi kalau untuk konsumen enggak ya. Ya intinya kalau untuk sebuah motivasi kita cenderung tidak harus di suatu usaha apa gitu ya, tapi intinya kembali lagi ke pribadi kita sendiri. Jadi kadang orang itu dalam melakukan suatu usaha itu banyak takutnya ya, wah takut ini bisa bikin takut nggak laku ya, bisa menjual mungkin nggak bisa bikin ya seperti itu. Nah dalam satu usaha itu sebenarnya baik usaha produksi ataupun usaha penjualan dan segala macam itu ya, kalau menurut kita sih yang kita alami itu ya kita modal yakin dan mau mencoba kayak gitu mau melakukan, dan yakin kita mau melakukan. Jadi tidak bisa hanya yakin toh tapi nggak melakukan kan nggak bisa ya. Jadi yakin dan mau melakukan, dan intinya jangan suka berputus asa dengan proses ya, dengan menghadapi proses, karena proses itu kadang di luar dugaan kita. Kalau yang enak ya enak-enak aja ya, mulus-mulus ya, istilahnya enak aja mengikuti alurnya itu. Tapi kalau di saat kita, tapi pasti akan ada itu hambatan dan halangan tadi. Nah ini yang kita perlukan, hambatan dan halangan ini kita perlu keteguhan hati, perlu kedisiplinan supaya untuk apa yang kita lakukan itu nggak usah terus wah ini nggak menghasilkan, aku harus cari yang lain, ini nggak menghasilkan. Nah itu, nah dengan perpindahan itu tadi kita harus mulai dari nol lagi. Kalau emang itu masih kita pelajari, masih ada harapan dan kita cari masih ada jalan keluarnya, lakukanlah apa yang sudah kita lakukan dulu. Itu jadi kesetiaan di dalam suatu usaha yang kita geluti itu dengan kita mempelajari apa yang kita lakukan usaha itu, sehingga kita bisa menguasai usaha kita sendiri itu. Kalau udah menguasai kan bisa tahu tentang gimana cara menghadapi kalau pas seperti apa, kalau sepi seperti apa. Nah itu jadi kita harus benar-benar tahu apa yang kita geluti itu, termasuk usaha kambing pun sama. Kalau kita nggak suka kambing, jangan sekali-kali untuk mencoba untuk berternak kambing. Nah, kalau pada dasarnya udah nggak suka, kita mau paksakan ternak, kenapa? Itu nggak jadinya, nggak akan bagus. Apalagi hanya punya uang, perintah tenaga kerja untuk melaksanakan, kita hanya sebagai bank yang meluncurkan aja, nih itu ya tunggu aja habis saldonya kan gitu. Nah itu mungkin sedikit motivasi untuk kalau kalian atau siapapun nanti akan usaha, bukan karena saya sekolah tinggi, tapi pengalaman pribadi saya. Jadi keteguhan hati, kejujuran, dan keseriusan, dan nggak menunda-nunda apa yang kita rencanakan, itu insya Allah akan mempercepat keberhasilan kita. Nah untuk moto sendiri ya, jadi jangan kita beranggapan kalau kita sebagai orang hidup itu sukses karena banyak bertimbang harta, jangan. Tapi contohnya saya ya, kalau moto saya ya intinya sukses kita itu ya kalau sudah bermanfaat untuk orang lain. Itu intinya kalau buat kita itu. Jadi sekaya apapun kalau nggak ada manfaatnya, saya bilang nggak sukses itu. Tapi walaupun kita ada manfaatnya untuk 1-2 orang, itu saya pikir sudah sukses. Apalagi itu banyak orang. Itu aja. Ya.